5 dewa lahir. Kisah ini menceritakan kelahiran 5 putra Betara Guru dari hasil pernikahan dengan Batari Uma atau Dewi Umayyi. Mereka adalah Betara Sambu, Betara Brahma, Betara Indra, Betara Bayu, dan Betara Wisnu. Kisah dilanjutkan dengan pertempuran pasukan Dewata melawan Prabu Kalamerjo yang mengakibatkan Betara Guru menderita cacat kaki kirinya. Serta dikisahkan pula para dewa menyerang kerajaan Bani Israel. Sumber yang digunakan dalam penyusunan cerita ini adalah Serat Parama Yoga yang dipadukan dengan Serat Purwacarita dengan sedikit pengembangan. Tepat setahun setelah perkawinan Betara Guru dengan Betari Uma, lahirlah seorang putra yang diiringi dengan gempa bumi melanda banyak tempat. Putra pertama itu diberi nama Betara Sambu yang kemudian dimandikan dengan air keabadian Tirta Martaka Mandanu sehingga langsung tumbuh menjadi dewasa seketika. Selang 2 tahun kemudian Betari Uma melahirkan lagi seorang putra yang diiringi dengan letusan gunung berapi di banyak tempat. Putra kedua itu diberi nama Betara Brahma yang kemudian dimandikan dengan Tirta Martaka Mandanu sehingga langsung berubah dewasa. 2 tahun berikutnya, Betari Uma melahirkan seorang putra yang diiringi dengan hujan petir dan banjir besar melanda di banyak tempat. Putra ketiga itu diberi nama Betara Indra, yang kemudian dimandikan dengan Tirta Martaka Mandanu pula sehingga langsung menjadi dewasa. 2 tahun setelah itu, Betari Uma kembali melahirkan seorang putra yang diiringi dengan angin topan dan badai melanda di banyak tempat. Putra keempat itu diberi nama Betara Bayu yang kemudian dimandikan dengan Tirta Martaka Mandanu sehingga langsung berubah menjadi dewasa. Pada suatu hari Betara Guru menerima kedatangan Sang Hyang Padawenang yang ingin melihat perkembangan Kahyangan Tengguru. Betara Guru menceritakan kepada sang ayah tentang keberhasilannya menyebarluaskan agama dewa, sehingga kini tidak hanya dianut oleh makhluk halus saja, tetapi juga diikuti bangsa manusia, raksasa, dan binatang beraneka ragam. Sang Hyang Padawenang senang melihat keempat cucunya, namun merasa masih kurang puas. Ia lalu menasihati Betara Guru supaya memiliki seorang anak yang benar-benar sempurna lahir batin, berhati murni, serta memiliki kesaktian luar biasa, sehingga kelak bisa menjadi pemelihara ketertiban dunia. Untuk itu Betara Guru dan Batari Uma tidak perlu lagi melakukan persetubuhan sehingga seperti manusia biasa, tetapi menggunakan tapa brata dan mengheningkan cipta. Mengenai perkembangan agama dewa, Sang Hyang Padawenang merasa sangat puas dengan usaha yang dilakukan Betara Guru. Namun ia juga berpesan supaya Betara Guru tidak menyebarkan agama dewa ke sebelah barat tanah Persia yang bernama Kerajaan Bani Israel, karena penduduk di daerah sana tidak ditakdirkan untuk menjadi pengikut para dewa. Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Padawenang pun kembali ke Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Betara Guru lalu menyampaikan hal itu kepada sang istri dan mereka pun masuk ke dalam sanggar pemujaan untuk melakukan puja semedi dan mengheningkan cipta dengan disertai ajian asmara cipta, asmara agama, dan asmara turida. Setelah berhari-hari melakukan puja semedi, Betara Uma pun mengandung untuk yang kelima kalinya. Bulan demi bulan berlalu, akhirnya lahir seorang putra berkulit gelap yang diiringi dengan gempa bumi, gunung meletus, hujan petir, dan topan badai. Bahkan kelahiran putra kelima ini sampai membuat Kahyangan Tengguru berguncang hebat, sehingga para dewa yang sedang menghadap Betara Guru jatuh dari tempat duduk masing-masing. Termasuk Betara Guru pun ikut jatuh dari tahta Made Prawaka. Betara Guru sangat gembira menyambut kelahiran putra kelima yang istimewa ini, yang kemudian diberi nama Betara Wisnu. Sama seperti keempat kakaknya, ia juga dimandikan dengan Tirta Martaka Mandanu sehingga langsung berubah dewasa. Setelah kelahiran putra kelima tersebut, Betara Guru tidak lagi menyetubuhi Batari Uma, sehingga Betara Wisnu pun menjadi anak bungsu dan perkawinan mereka. Kedatangan musuh dari Tunggulesi. Pada suatu hari, Betara Guru di Kahyangan Tengguru menerima kedatangan Patih Kalamarka yang menyampaikan surat tantangan dari rajanya,
yang bernama Prabu Kalamercu, seorang jin penguasa kerajaan Tunggulwesi. Surat tantangan itu berisi keinginan Prabu Kalamercu untuk mencoba kesaktian sang Raja Dewata. Betara Sambu dan para adik meminta Betara Guru untuk tidak menanggapi tantangan tersebut dan mereka berlima yang akan maju menghadapi musuh. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Tunggulwesi yang dipimpin Prabu Kalamercu dan Patih Kalamarka melawan pasukan Dewata yang dipimpin Betara Sambu bersaudara. Tidak salah kiranya jika Raja dan Patih itu berani menantang Kahyangan Tengguru karena kesaktian mereka memang luar biasa. Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, dan Batara Bayu dapat dipukul mundur oleh mereka. Betara Wisnu maju menghadapi musuh. Kesaktiannya memang terlihat melebihi keempat kakaknya, di mana ia berhasil mengalahkan Patih Kalamarkata. Namun, untuk menghadapi kesaktian Prabu Kalamercu ternyata masih belum cukup hebat. Raja Jin ini lebih berpengalaman dalam pertempuran dan mampu memukul mundur Betara Wisnu pula. Melihat kelima putranya terdesak, Betara Guru pun maju ke medan pertempuran dengan mengendarai lambu Andini. Terjadilah perang tanding ramai antara dirinya melawan Prabu Kalamercu. Selama menjadi Raja Kahyangan, baru kali ini Betara Guru menemukan musuh yang sedemikian kuatnya. Bahkan tombak Trengganawani dan tombak Kalaminta yang menjadi pusaka andalannya juga tidak mampu melukai tubuh Prabu Kalamercu. Sebaliknya, Prabu Kalamercu justru berhasil membuat terjejak sampai ke pegunungan Himalaya yang berbatu terjal. Bahkan Raja Jin itu akhirnya dapat menghempaskan tubuh Batara Guru hingga terlempar dari punggung lembu Andini. Betara Guru jatuh ke dalam jurang terjal dan kaki kirinya pun terperosok masuk ke sela-sela batu cadas. Dalam keadaan terjepit, ia masih berusaha menghadapi serangan Prabu Kalamercu. Karena kemenangan sesaat itu, Prabu Kalamercu sempat lengah sehingga kesempatan itu digunakan oleh Betara Guru untuk mengerahkan ajian Kemayan yang membuat Raja Jin tersebut roboh lunglai dengan tubuh lemas tidak berdaya. Betara Sambu dan para adiknya beramai-ramai menolong sang ayah keluar dari himpitan batu cadas. Prabu Kalamercu dan Patih Kalamarkata sudah menyerah kalah dan mohon ampun atas kelancangan mereka yang berani menyerang Kahyangan Tengguru. Sebagai permohonan maaf, Prabu Kalamercu dan Patih Kalamarkata membangun dua buah balai penghadapan yang sangat indah di dalam Kahyangan Tengguru dalam waktu sekejap. Melihat keindahan kedua balai tersebut, Betara Guru pun mengampuni kedua musuhnya dan mempersilahkan mereka pulang kembali ke kerajaan Tunggulwesi. Untuk mengenang kejadian tersebut, Betara Guru memberi nama kedua balai itu dengan sebutan Balai Marcukunda dan Balai Marakata. Sepeninggal Prabu Kalamercu dan Patih Kalamarkata, Betara Guru mengambil pusaka Lata Mahosadi untuk mengobati kaki kirinya yang terluka parah akibat terjepit batu cadas tadi. Namun anehnya, Lata Mahosadi yang biasanya sangat mujarab ternyata kali ini tidak mampu mengobati kaki kiri tersebut sehingga menjadi cacat untuk selamanya. Seketika Betara Guru teringat ramalan Sahyang Padawanang bahwa kelak dirinya akan menderita 4 jenis cacat karena dulu pernah menyombongkan diri sebagai yang paling tampan. Setelah kedua kakaknya yaitu Betara Antogo dan Betara Ismaya berubah menjadi buruk rupa, Betara Guru pun pasrah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa jika memang ini sudah menjadi suratan takdir baginya. Karena kaki kirinya lumpuh, Betara Guru pun mendapat julukan baru sebagai Sang Yang Lengin. Betara Guru menikahkan para putra. Setelah para putranya dirasa cukup matang, Betara Guru berkenan menikahkan mereka dengan para bidadari cucu Sang Yang Pancarsi. Adapun Sang Yang Pancarsi adalah putra bungsu Sang Yang Dharmajaka, kakak sulung Sang Yang Wenang. Putra Sang Yang Pancarsi bernama Maharesi Guru Weda memiliki 3 orang putri, bernama Dewi Susti yang dinikahkan dengan Betara Sambu, Dewi Saci yang dinikahkan dengan Betara Brahma, dan Dewi Wiranci yang dinikahkan dengan Betara Indra. Putra Sang Yang Pancarsi yang bernama Maharesi Pancadewa memiliki putri bernama Dewi Samyana yang dinikahkan dengan Betara Sambu, serta Dewi Saraswati dan Dewi Rarasati yang keduanya dinikahkan dengan Betara Brahma. Putra Sang Yang Pancarsi yang bernama Maharesi Wiksmaka memiliki putri bernama Dewi Sri Laksmi dan Dewi Sri Laksmita yang keduanya dinikahkan dengan Betara Wisnu.
Putra Sang Hyang Pancaresi yang bernama Maharesi Satya memiliki putri bernama Dewi Sri Satyawarna, juga dinikahkan dengan Betara Wisnu. Putra Sang Hyang Pancaresi yang bernama Maharesi Janaka memiliki putri bernama Dewi Niknyata, juga dinikahkan dengan Betara Wisnu. Putra Sang Hyang Pancaresi yang bernama Maharesi Soma memiliki putri bernama Dewi Sumi yang dinikahkan dengan Betara Bayu. Dewi Sumi memiliki kakak bernama Dewi Ratih yang telah dinikahkan dengan Betara Kamajaya, putra Betara Ismaya. Konon pasangan ini disebut-sebut sebagai yang paling tampan dan paling cantik di dunia. Demikianlah silsilah para dewa pun berkembang biak sedemikian rupa. Ada dewa yang menikah dengan bidadari, ada yang menikah dengan manusia biasa, ada pula yang menikah dengan golongan jin ataupun siluman. Seiring berjalannya waktu, Betara Guru berniat menyerang Bani Israel. Betara Guru telah memiliki kekuatan besar yang membentang dari tanah Persia dan Hindustan ke arah utara dan timur jauh. Namun ia merasa kurang puas jika belum bisa menaklukkan daerah barat Persia yang bernama Kerajaan Bani Israel. Meskipun Sang Hyang Padawenang pernah menasihatinya supaya tidak menyebarkan agama dewa ke wilayah kerajaan Bani Israel, namun Betara Guru tidak menghiraukannya. Selain itu, Betara Guru juga penasaran, ingin membalaskan kekalahan Sang Hyang Wenang di mana Nabi Sulaiman dulu pernah menghancurkan kahyangan Pulau Dewa. Beberapa bulan sebelum rencana penyerangan ini, Betara Guru telah menurunkan wabah penyakit di wilayah Bani Israel. Namun masyarakat di sana tetap tegar tidak mau memeluk agama dewa. Kesabaran Betara Guru akhirnya habis. Ia pun memerintahkan Empu Kahyangan, yaitu Betara Ramayadi, untuk membuat senjata-senjata ampuh. Adapun Betara Ramayadi ini adalah putra Sang Hyang Ramaprawa atau cucu Sang Hyang Hening, sehingga masih terhitung keponakan Betara Guru. Betara Ramayadi menghadap bersama putranya yang bernama Betara Anggajali. Mereka berdua telah menyelesaikan perintah Betara Guru dan mempersembahkan berbagai macam senjata ampuh sebagai pusaka Kahyangan Tengguru. Betara Guru menerimanya dengan senang hati lalu menyerahkan senjata-senjata itu kepada para putra sebagai bekal untuk menyerang kerajaan Bani Israel. Pertempuran antara para dewa melawan Bani Israel pun terjadi. Para dewata dipimpin Batara Sambu telah tiba di wilayah kerajaan Bani Israel. Dilatar belakangi dendam kekalahan Sang Hyang Wenang di tangan Nabi Sulaiman ratusan tahun silam membuat para dewa semakin bernafsu menghancurkan kerajaan tersebut. Banyak rumah dan bangunan dihancurkan serta rakyat jelata tewas menjadi korban. Seorang pendeta kerajaan Bani Israel yang bernama Pendeta Usmanajid dan putranya yang bernama Pendeta Usmanaji berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi pertolongan. Muncullah tiba-tiba angin besar yang meniup dan menghempaskan para dewa kembali ke Kahyangan Tengguru kecuali Betara Wisnu. Betara Wisnu lalu berhadapan dengan Pendeta Usmanajid. Mereka pun terlibat perdebatan adu kepandaian. Dalam hal kesaktian memang Betara Wisnu lebih unggul, tetapi dalam hal ilmu kesempurnaan ia harus mengakui kehebatan Pendeta Usmanajid yang lebih berpengalaman. Pertempuran di antara mereka berdua akhirnya berubah menjadi persahabatan. Betara Wisnu kemudian berteman baik dengan Pendeta Usmanaji, putra Pendeta Usmanajid, dan saling bertukar ilmu selama beberapa hari. Setelah berbicara panjang lebar, ternyata hakikat agama dewa dan agama nabi sama-sama baik dan sama-sama bertujuan mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya saja, perbedaan tata cara ibadah telah membuat para pemeluk kedua agama ini sering terlibat pertengkaran dan perkelahian yang tidak sedikit menelan korban jiwa. Betara Wisnu kemudian mohon pamit kembali ke Kahyangan Tengguru dengan membawa perasaan sukacita.